Makoko merupakan suatu permukiman yang terletak di tepi Laguna di Lagos, Nigeria. Ketika Venesia dikenal sebagai kota air yang menyajikan pemandangan indah dan romantis, maka tidak demikian dengan Makoko, yang merupakan sebuah pemukiman yang terletak di kawasan Lagos, yang dijuluki sebagai Venesia dari Afrika. Bukannya memiliki pemandangan indah dan romantis yang diinginkan banyak orang, akan tetapi kawasan yang berdiri di tepi pantai Laut Samudra Atlantik ini justru menyajikan pemandangan yang tampak kumuh dan tak layak huni. Bahkan kondisi lingkungan di sekitar pemukiman ini terbilang sangat menyedihkan dan juga sangat memprihatinkan. Warna air di laguna tampak menghitam pekat dan berminyak, dan juga memancarkan aroma menyengat yang tak sedap, yang menggambarkan kondisi air yang tidak sehat untuk kehidupan. Dari semua itu, kemudian ditambah dengan limbah dapur yang berserakan di sekitar hunian gubuk kayu yang terapung di sana, yang dijadikan saranan tempat tinggal. Dengan demikian, dapat disimpulkan kesamaan antara Makoko dan Venesia. Keduanya identik dengan air. Makoko merupakan pemukiman nelayan informal yang tidak memiliki catatan sensus resmi di sana. Karena itu, tidak ada catatan dan jumlah pasti mengenai penduduk di kawasan ini. Namun demikian, perkiraan sementara menyebutkan bahwa Makoko dihuni oleh sekitar 200.000 hingga 300.000 jiwa, yang hanya memiliki akses satu sekolah dasar dengan lokasi terletak di tengah kawasan pemukiman ini. Pada awalnya, Makoko dibentuk pada abad ke-18 sebagai desa nelayan kecil. Kemudian menyebar dengan cepat hingga membentuk pemukiman besar seperti yang ada saat ini. Pemukiman ini menjadi rumah bagi ratusan ribu pekerja migran yang berasal dari negara Afrika Barat yang berusaha mencari nafkah di Nigeria, di mana sebagian besar dari mereka bergantung pada sektor penangkapan ikan. Air adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Makoko. Karena itu, semua bangunan di kawasan ini bertumpu pada rumah panggung, yang dibangun dari kayu yang ditancapkan jauh ke dalam dasar air. Adapun setiap rumah di Makoko dihuni oleh sekitar 5 hingga 9 orang, di mana masing-masing rumah di kawasan ini memiliki sebuah perahu, di mana perahu tersebut difungsikan sebagai sarana transportasi di sekitar pemukiman. Perahu kayu yang menjadi satu-satunya alat yang digunakan untuk menjangkau setiap tempat di pemukiman terapung ini. Bahkan perahu sederhana ini juga digunakan untuk memancing dan juga berfungsi sebagai tempat jualan atau kegiatan pasar. Begitu lekatnya kehidupan warga Makoko dengan air, sehingga anak-anak di kawasan ini mulai belajar mendayung perahu kayu saat usia mereka masih 5 tahun. Hal ini karena mendayung menjadi keterampilan utama yang diperlukan untuk bisa bertahan hidup di kawasan kumuh ini. Selama berpuluh-puluh tahun, Makoko tidak memiliki infrastruktur dasar untuk dikatakan sebagai pemukiman layak huni. Pemukiman ini bahkan tidak memiliki akses fasilitas dasar seperti air minum bersih, listrik serta pembuangan pengelola limbah, sehingga membuatnya rentan terhadap bahaya lingkungan serta kesehatan. Di sisi lain, satu-satunya cara untuk mendapatkan air minum bersih adalah dengan membelinya dari pembisnis yang mendapatkannya dari lubang bor. Sementara itu, pemerintah setempat memang dengan sengaja tidak memberikan air gratis untuk warga di Makoko, karena selain dianggap hunian yang ilegal, pemerintah sama sekali tidak menginginkan warga Makoko untuk tinggal di kawasan ini. Meskipun begitu, meski dianggap sebagai kawasan kumuh yang tidak diinginkan, wisata kumuh justru menjadi kegiatan utama di daerah ini. Banyak wisatawan yang datang ke Makoko yang terpesona melihat sifat dan kondisinya. Salah satu daya tarik paling menawan di Makoko adalah sekolah terapung yang dirancang oleh tim arsitek yang membangunnya dari tong plastik yang memiliki ruang-ruang kelas serta taman bermain. Struktur bangunan sekolah ini dibuat bertingkat 3 lantai,
yang memiliki bentuk bangunan segitiga yang dapat mengapung di atas air dengan dasar bangunan yang terbuat dari 250 lebih drum plastik. Konstruksi mengambang ini dibuat dari kayu lokal, bertenaga listrik dengan panel surya, dan mampu menampung 100 siswa. Tujuan dibangunnya sekolah terapung ini tentu saja untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak di Makoko yang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan sekolah disebabkan faktor kemiskinan serta faktor geografis yang terbatas. Meski mendapat banyak kunjungan dari wisatawan, warga Makokno jarang menyambut mereka dengan baik. Sebab warga selalu waspada dan menganggap para wisatawan tersebut sebagai mata-mata dari pemerintah. Mereka juga tidak senang tentang fotografi karena mereka berpikir bahwa foto mereka dijual untuk keuntungan tertentu atau pribadi. Upaya pemerintah untuk menggusur warga Makoko dalam beberapa tahun terakhir telah menciptakan masalah yang lebih besar. Sebab warga percaya bahwa Makoko adalah satu-satunya budaya mereka. Dan karenanya harus dilestarikan oleh pemerintah. Perlakuan pemerintah terhadap warga Makoko menambah daftar kegagalan mereka dalam membangun kota Lagos. Pemerintah yang telah lama menginginkan Lagos menjadi kota raksasa yang megah yang dibangun di pinggir laut dengan gedung-gedung tinggi serta kehidupan pinggir laut yang makmur dan tertata. Kenyataannya berakhir dengan menyajikan kehidupan pinggir laut yang kumuh berpolusi tinggi dan sistem lalu lintas yang sangat berantakan.